pasangan suami istri yang sudah lama menikah tapi dia pagaga wijana geteng-geteng limana laketa lokumila doang. Insyaallah mustajab na terima Pak Dongat itu. Ternyata ada seorang pakar mengatakan bahwa salah satu tips untuk mendapatkan anak cepat itu adalah selalu kita main hujan-hujanan. Makanya itu tahu lo tak magi nama ikan hujanan. Tima bosi-bosi, lo galu nama bosi-bosi, lo darat nama bosi-bosi, rewa nama bosi-bosi. Akhirnya anaknya mak bosi-bosi kau igana. Cuma saya mau ingatkan bahwa ya kota matuani aja na tu masuk mak bosi-bosi. Dan yang tu anak tahu. Ya sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, yang kita muliakan, yang kita juga takzimi Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros dan seluruh pejabat tinggi lingkup pemerintah Kabupaten Maros dan seluruh hadirin hadirat yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus pengurus DMI Masjid Agung Kabupaten Maros yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan pada kita semua, sehingga nasabarin atau pada angkar itu hadir si funung rilalana ya on rumah barakai, tempat yang paling istimewa di muka bumi ini. Ialah itu kehadiran kita di masjid ini untuk populer itu di kegiatan yang luar biasa berkahnya, yang luar biasa kebaikannya, yang luar biasa itu dicenna ia kegiatan ini. Yang itu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang keritu dek nafaja mapatu-patukangi. Ia sengit deceng masa di sini na umatna dengan harapan bahwa secara keseluruhan umatna Nabi ta engkamana yang utama rilala surga pamasena penglah ta'ala. Dan memang sini tu malam bingkai hadir umat yang paling banyak masuk di dalam surga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nasa Nabi inna ahlal jannah mi'atu wa isruna soffan naya lisanna suruga siratu 20 saf samanuna min hazihil ummah. 80 saf itu adalah dari umat kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi arwahul nasab itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tamani koro jamaah Masjid Agung Maros. Sehingga 40 saf yang tersisa itulah yang terbagi-bagi ke umat-umat yang lain. Inilah sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah nasabah angkatan itu tama yarega termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tu malam bikin hadir. Setiap tahunnya selalu kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh masjid dan seluruh musholla, bahkan sekolah-sekolah, bahkan kita biasa dapatkan di kantor-kantoran itu semua melaksanakan peringatan Maulid. Ini sangat luar biasa. Tapi narekori teritu batin atau Imam Maulu uko negara lainnya sepertinya kita ini biasa-biasa saja. Ada teman saya, ada teman kita itu di Brunei Darussalam, seorang dosen ya. Beliau memberi informasi bahwa
di Brunei Darussalam itu dena we kasih semite mamaulu ilalan natas sitaunge ilalan natas di masjid di musalla. Tapi berapa kali di sana? 12 kali. Weka 10 dua mamaulu tawilan natas sitaunge dalam satu tempat. Kira-kira ini masih agak rencana. Yang kedua, ya betul, saya dengar tadi itu 2 kali. Nanti pemerintah kabupaten juga akan melaksanakan di masjid ini juga. 12 kali Bapak Ibu. Mapamula 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal di sana itu. Agak barakat di situ malam bikin hadir. Brunei Darussalam menjadi negara kaya Bapak Ibu. Bahkan menjadi perhitungan itu. Bahkan ada mengatakan dulu Brunei Darussalam adalah negara terkaya di dunia ini. Magi barakana maulubeh. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Di Cape Town, di Afrika Selatan itu onronna Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya. Di sana itu dena weka 2 mi ika 10 mi 2 temam maulu. Berapa kali? 6 bulan lamanya. Itu ada seorang peneliti namanya Profesor Dr. Hamdan Ar-Raya, orang Sopeng itu. Seorang peneliti itu di Makassar ya, pernah ke sana, beliau meneliti itu. Ternyata di sana itu 6 bulan. Dia nafaja mamaulu tahu. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuliakan? Dulu Cape Town itu di Afrika Selatan adalah daerah yang gersang. Dia gagal tanu di tuh Maroko. Tapi setelah orang selalu bermaulid, selalu membaca barazanji hadirin saya muliakan, berubah wajah. Sekarang menjadi daerah yang hijau, subur, jadi tanah-tanangi sini atau malak bingkiade. Magi barakana maulid. Jadi bukan hal yang biasa-biasa sesungguhnya kalau kita itu melaksanakan maulid Bapak Ibu. Tapi ada yang selalu menjaga. Nah sedih itu nang kena pugoi Nabi Muhammad. Ini yang menjaga sesungguhnya. Bahkan ada yang berani mengatakan tidak ada dalilnya itu. Saya biasa katakan begini. Aja mojo lo tepai tumak kedade gaga kulit peruntui. Jangan sampai belum kita temukan tiba-tiba kita mengatakan tidak ada. Asapa-sapa mungkin jolok, baca-baca mungkin jolok, baca Sahih Muslim, baca Sahihul Bukhari. Kamu tu Quran. Maka dia yang pertama melaksanakan peringatan Maulid adalah alena mutu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal ada lelena. Itu kan pernah ditanya Rasulullah. Magi toma puasa as-sunnah as-sining. Magi ta puasa sunnah sini suruh nafung ta'ala. Aga jawab Nabi ta zaka yaumu ulidtu fihi. Hari itu saya dilahirkan. As-sunnah senengi ijajinya kak jadi wa puasanya ni sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi ta sendiri mamaulu. Nah semapa dia tiga telok nah. Dia gagal sokok nah. Kan begitu. Ya. Jadi begini. Yero ya sengi mamaulu itu kan variatif sekali. Mak dupa-dupang carana tema maulu salah satu diantaranya adalah berpuasa. Ya naruna fugo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyiapkan seperti ini, angka burakna, angka telokna, sokok dan sebagainya. Itu variasinya, salah satu diantaranya. Jadi berarti bukan satu-satunya bermaulid itu adalah hanya berpuasa. Kebetulan ini tradisi ta ogi Mangkasa
Iana itu ketua maulu engkau bunga-bunga angkat telok nah sehingga di guruta Profesor Dr. K. Haji Fahri Wajid itu pernah dan sering menyampaikan begini. Yakko baja nasannya dia. Anda berada di luar Sulawesi Selatan. Katakanlah mungkin di Kalimantan. Katakanlah misalnya di Papua, di Sumatera. Orang melaksanakan peringatan Maulid tiba-tiba ada seperti ini. Engkau bura, engkau soko, engkau telok, maka yakinlah bahwa di tempat itu engkau siajing ugita mitai tenikutu monro. Lo ni memak jamak-jamak. Maka dawa atau si kampung. Yeah. Sama juga penceramah sekarang ini. Kampunan ajukai. Yeah. Saya orang Maros dan lahir di Maros. Yeah. Di galak-gerak kampung Bicuk Barandasi Tama. Ya. Tapi ko kampung nate malupo. Emang itu ya weke. Ya. Sini na to malebih ke hadir. Jadi Nabi ta sendiri itu maulud. Bahkan ada yang lebih unik lagi caranya bermaulid. Abu Lahab. Abu Lahab itu pernah Abbas Sesrena Amurena Nabi Ta Abbas bin Abdul Muttalib itu disebutkan dalam kitab banyak kitab, ada Al-Fawaidul Mukhtara itu disebutkan, ada di dalam Sahih Bukhari itu. Maka dah pure manipi Abbas ninter itu Abu Lahab latin rona makutane Abu Lahab sana Abbas mahalukah ya akhi agana magani ka data makokoy silsereng maka dia Abu Lahab ana finna saya di neraka sekarang ini. O kukarana ka nasa ito itaro tapi illa anni yamir bawa nasa iya tungka waninna seneng, ada juga mengatakan tungka suna seneng ai farigeng ipacal laku. Dan setiap malam Senin saya minum melalui induk jari saya. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara, satu-satunya penduduk neraka yang diberi minum setiap malam Senin itu atau hari Senin adalah Abu Lahab okumis naiso yaro. Ya, itu dalam hadis itu disebutkan. Ya. Magi aga pas sabarna pure mamaulu ikasisa. Piko cara nama maulid itu Abu Lahab engka hamba sahayana engkar itu atanna ditelak Suwaibah Al-Aslamiyah, tapi waktu itu belum pi Islam ya. Ya. Loina fuda Abu Lahab, maka daya Abu Lahab we jaji ni nureta salama lempu ni. Begitu gembiranya Abu Lahab ning kalinge maka daya jaji ni nurene telak Nabi Muhammad, dia langsung memerdekakan Suwaibah. Hei, maka kue taniana atak kuidi. Selesai ni persoalan tak bebas ni. Sehingga kemudian diresumnakan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab setiap malam Senin difarigeng itu pacalanna lena ranaka sampai hari kiamat. Padahal Abu Lahab kan kafir. Kafir itu Abu Lahab Bapak Ibu. Tapi pure maulu lolonga baraka meraju Sayyidina Allah taala ya. Dicoba bayangkan ya, sedangkan orang kafir mamaulu lolonga baraka, apalagi bansani diselengih, apalagi di tumatepe dan sampai meninggal dunia hadirin sebenarnya kita menjadi orang beriman lebih maraja piritu anu meloe narikir itu fong Allah taala ya ketuma maulu ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Magi nak baraka dari kumamulu tahu karena sesungguhnya tungkat mamauluta sebenarnya itu hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarin ditulis oleh ulama Tarim Hadramaut itu
yang menjadi kota suci kedua di dunia ini adalah Hadramaut atau Tarim itu. Di situ disebutkan hadirin sebenarnya maka ternyata itu ia kotoma maulu toma berasanji. Banyak ulama-ulama kita yang melihat secara langsung kehadiran Rasulullah di tempat itu. Ampe tu nak barakan sebab hadir Nabi tak. Ketika Rasulullah hadir di suatu tempat mabela ki fole sing abalan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim kata Allah. Tengengkir itu Allah Ta'ala na cala menarupa tahu ketika engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Napi ku carani pahadir Nabi tanah mati ni. Yang berdiri pakai salah satu caranya adalah tuma maulu. Tuma berasanji. Makanya itu magi nariko engka bolata baru tuma berasanji. Imma gi bola baru ibangung atau baru yon roi. Toma berasanji. Karena pemilik rumah itu ingin menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ko hadir Nabi ta ko bolata tetama baraka itu boleh. Makanya Imam Asyuti mengatakan ya ko angka bola non rema maulu tawe de nanre api itu letu masola itu boleh. Itu keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engka oto tak baru. Wah, mak barasanji tahu. Bakayar fogo sarai mendre korea senaro. Ilalan naro oto ada yang mengatakan begini. Tongko ne yar fogo sarai. Madodo ya sana madongo na sayaro fogo sarai. Semagi mana kan mendre koro oto ero cipi-cipi. Nang kabulana punana oto maka sagena maluang hadirin semuliakan. Kenapa tidak di situ orang baca berasanji? Orang seperti ini dia tidak paham. Maka dia yarfunana oto nak kelorengi hadirin Nabi tak lelenar oto. Kalau hadir Rasulullah di mobil kita, yakin insyaallah selamat itu ipaki oto tak. Urai hadirin Nabi tak. Dalilena wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dena calla ki fungatala nariko angke hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baka biasa tukung kanak tak madani jaji anak tak dihakikat. Pada saat dihakikat orang baca bersanji Bapak Ibu. Hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nasabinya nata jadi nanti di akhirat itu dia nama rejiri tiap pisengeng o kalima lebih Nabi tak karena Nabi sudah melihat secara langsung. Yaitu saya selalu sampaikan kepada jamaah bahwa ya keungka anak tak si perita jangan kiserahkan saja ke tempat lain dihakikan sama lagi dia tu nak bersanjingan ni. Dia nak bersanjingan tu. Ya pokok bolata insyaallah. Nah sedeji usanggu melibembe dua urani anakku. Ya ko hadirin semenakan sedi memetomi bawa bembeta puraki melibembe sedi selesai ni capu ni doita itu boleh. Ulama kita sudah membolehkan itu. Namun cek dimi yang penting ia metomero doita yang menjadi persoalan adalah gena muasitongan na dua bembe na li tapi na pale se sale rolin na bembe se diro. Aga nasiwangi itu. Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya. Nasiwangi ro onrong mapoto model. Pak sekarang itu Bapak Ibu semuliakan. Nafian anak deni mapoto model ini. Itulah mungkin sampai orang tua orang itu selalu mau foto-foto itu. Sekarang itu juga begitu. Saja jelum ada foto-foto ki. Wah. Karena latihannya seperti itu. Sini nato malu bikin hadir. Jadi itu maulid Bapak Ibu. Luar biasa itu sengi barakatnya saya maulid ya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempo hari itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nihayatul Zain yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tidak melewati alat kelamin ibunya. Itu bisa dibaca dalam kitab Nihayatuz Zain. Dah Ustaz. Itu kitabnya ya. Bisa dibuka di situ. Ada PDF-nya itu. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tempo na janji dena lalu oko katawana indona. Kayak lalu. Dalam kitab itu disebutkan okuwatan nabawana masuyar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya itu curiga jangan-jangan sekarang ini yang operasi sesar itu adalah mencontoh Nabi ya. Ya. Dan itu yang tren sekarang. Nah, sini tuh malah bikin hadis ternyata saya beberapa orang itu teliti, ternyata yaitu nareko operasi sesar anak-anak biasanya angka kelebihan-kelebihan yang dimiliki itu. Kan Nabi begitu. Angka kelebihan Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Berbeda dengan yang lain. Yeah. Nabi beda si bawa ini sepanjang hidupnya itu tidak pernah mimpi basah. Denang kata ya, denang kena mimpi basah Nabi sama lagi tidak mungkin diganggu oleh setan, karena orang yang mimpi basah itu adalah orang yang dipermainkan oleh setan itunya. Setan ini macul itu setan ada ya. Hampir setan magi tu mak baca-baca kemudian matiin roh supaya dia nagaru ki setan. Nah, salah satu caranya ya baca ayatul kursi komelo ki matiin roh, insyaallah sampai pagi itu tidak akan diganggu. Komelo ki patadaki tau ki asana Umar bin Khattab warota sebelum matiin roh insyaallah. Ya jadi tau ki bahasa Arab ya. Tau ki bahasa Arab ya. Umar bin Khattab warota. Tungka melo ta matiin roh tau ki roh insyaallah bisa dibuktikan sebentar malam. Dia nagaru ki setan. Termasuk ungka anak tamadeni Bapak Ibu komelo kisah itu biasa ko itu jatuh jangi aja na pisau tataruh kurang pak biasa kan pisau nataruh harusnya woki wasada Umar bin Khattab oko kertasae na patataruh korona insyaallah aman itu ya aja na pisau piku tak pematok kay ruana na di na polo aja ya polo aja na samagi na fandrasai pisau ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, itu bedanya. Yang seterusnya bedanya adalah yero nabita degaga wajwajona. Itu bisa dibaca dalam kitab Hakikatul Muhammadiyah. Ya. Ya koso jok kebangsana saliwa degaga wajwajona. Di dalam ruangan misalnya ada lampu seperti ini, degaga wajwajona. Magi anta nurun fauka nurin. Kamu itu cahaya di atas cahaya. Jadi masih yang itu hadir semulakan cahaya Nabi ta ibandi cahaya mata naswe dan lampu itu sendiri. Pikuna wa di engkau wajwajuna. Seterusnya beda si bawa ini Nabi ta. Dena li bairi tulala si bawa namo. Ya tidak perlu itu bocok. Nabi ta. Ya apa ini dua lapi ini bocor tak memumpi ya senang namun ya. Itu hebatnya Rasulullah SAW ya. Ya seterusnya bedana ini Nabi tak yarfusat dan Nabi tak liwa wangina ayat itu sini pusat tak ya ya itu hebatnya Rasulullah SAW ya. Nah kemudian pada saat Rasulullah lahir langsung neneknya Abdul Muttalib natiwi tama okko masjid di dekat Ka'bah itu magi natiwi Nabi tama okko masjid itu salah satu strategi hadir semulaka yang dilakukan oleh nenek Nabi ta serekomir Nabi ta langsung kontak langsung hatinya dengan masjid sehingga tumbuh besar nanti tidak susah diarahkan ke masjid itu Bapak Ibu. Magi ilatime menjadi becuna. Jangan seperti orang lain. Itu sisi satu yang kubunga janjana nanti lo kuburue. Nanti lo yawana pu cempat dan sebagainya.
sehingga tu malampi sungai na ia nama lasa cede tapalosi masyarakat buruk tu malampi sungai na cede bolu kesi saya nenek nasi mana ya desa na mereka masyarakat buruk baka itu dianjurkan bapak ibu, tapi jangan menjadi latihannya ya. Tapi latih masuk ke masjid. Jadi bapak ibu narik misalnya melo di masuk anak tak boleh rumah sakit atau oko ya di puskesmas misalnya, sebelum sampai di rumah tak kasih singgah dulu di masjid. Jadi kalau misalnya perawat di situ mengatakan taben ibu, insya Allah besok bisa mi keluar anak tak sama kita sehat-sehat maki. Besoknya itu hadirin sebenarnya sebelum sampai di rumah tafale pangijolo oko Masjid Agung ye bawa masuk anak tadi situ baru sampaikan enak inilah tempat yang paling mulia di muka bumi ini nak komeloko selama lempu raji kita mau oko masjid komeloko matu sukses menjadi pemimpin raji kita mau oko masjid sampaikan kepada anak tak. Bahkan kalau bisa bawa ke sini di tempatnya berdiri imam, karena inilah tempat yang paling mustajab karena masjid bapak ibu. Makanya itu tempat imam mihrab itu tidak boleh sembarang orang menginjakkan kakinya di situ. Ajin sembarang tahu pejak-pejak ajin akure. Makanya itu dilawalawai, dilawalai palapal di pagar-pagar itu. Karena itu tempat suci, tempat mustajab pada orang hadirin-hadirat. Coba bayangkan Maryam, seorang wanita yang tidak pernah bersuami bisa melahirkan seorang anak bapak ibu. Magi tu diukum munrumi doang. Makanya itu kongka tabe pasangan suami istri yang sudah lama menikah tapi dia pagaga wijana geteng-geteng limana laketa lokumila doang. Ke situ kita berdoa, insya Allah mustajab na tarima pak dongat itu pengatale. Ayah kufuran ni milo doa kue keluar maki dari masjid tunggu turunnya hujan. Agak gunana ternyata ada seorang pakar mengatakan bahwa salah satu tips untuk mendapatkan anak cepat itu adalah selalu kita main hujan-hujanan. Makanya itu tahu lo tak magi dan mega hujanan. Ti mau bosi-bosi, lo galuna mau bosi-bosi, lo idarat mau bosi-bosi, rewa mau bosi-bosi. Akhirnya anaknya mak bosi-bosi kowe kana. Sekarang tidak. Loki galuta mangotoki, dia tu mau bosi-bosi. Loki darata dia tu mangoto, dia tu mau mangotoki, dia tu mau bosi-bosi. Dia mau kurawija ya. Jadi tajuk bosi, mau bosi-bosi ki. Cuma saya mau ingatkan bahwa ya koto matuani aja na tu masuk mak bosi-bosi. Tanya na tu anak talolongan. Agak menibale. Mese na sa mese ka. Malaki tu matua siapa aja mak bosi-bosi basang. Acurnya lihat aku tu matuan na bapak ibu. Ya. Jadi hadirin semulia itu masjid. Tasuruh anak tak. Nah pertanyaannya adalah apakah anak itu bisa mendengar? Nolle gayero cerna yero anana ya koi hudai makada ini adalah tempat yang mustajab bisa bapak ibu karena panca indera yang paling pertama berfungsi pada anak itu pada saja lahir adalah pendengaran. Makanya dalam Al-Quran katakan inna samma wal basa wal fuada, pendengaran dulu berfungsi. Makanya itu diazankan bapak ibu kung kanana jadi diazankan magi dia mendengar. Olehnya itu bapak ibu ya di bapak terutama kalau misalnya mau lahir anak tak standby ki sabangka milik puga kutumatu kunjaji anak pertama adalah diazankan pada telinga kanan kemudian diqamat telinga kiri dan satu lagi lebih hebat setelah itu bacakan inna anzalnahu letup capak nada culikan anak tak insyaallah ulama kita mengatakan sepanjang hidupnya tidak akan berzina selama-lamanya tu anak tak ya. Sekarang itu bapak ibu luar biasa sekadang ya. Di era milenial sekarang ini di era digital ya nadeni fala-fala itu pak doang wijat talaboy. Apalagi sekarang itu bapak ibu tidak selamanya kita bersama dengan anak tak. Paling kita bersama mereka sampai umur SMP, SMA, ya, aliyah, sanawiyah,
setelah itu melanjutkan studinya di perguruan tinggi, katakanlah di Makassar, di Jakarta, bahkan mungkin sampai luar negeri. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dena risem makadaga na fogau kurumairo. Detoga na tulisitin Romeo ranewe ya kwa makunre anak tatu si balikenna. Ada yang mengatakan begini. Ya puya nasa malam mau kontrol anakku. Nasa piku caramu, nasa pidokoli. Pidokoli itu terbatas Bapak Ibu. Itu merala kamera ya runala yang bisa kita lihat, tapi di samping sini kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi di mana kita di kamar kosku ini mamae sama siapa? Tidak ada orang, sendiri kak. Padahal engkau kau ora diropo minum kopi di nali kamera. Tapi nariko engkau falla na wijatta, ada pagarnya, ada penghalangnya. Karena Allah sudah membimbing, karena Allah sudah menjaga bersama siapapun mereka dan siapa di manapun mereka berada, tidak akan terpengaruh dengan kehidupan sosial yang mereka tempati itu. Pengaruh lingkungan tidak akan dipengaruhi itu. Magi inna ansana. Jadi itu inna ansana luar biasa Bapak Ibu. Mak barakala ada tu ya. Termasuk ya kusujumai Bapak Ibu inna ansana itu luar biasa. Ya kalau kimat Jumat, tapi ini saya sampaikan. Kopura kimat Jumat hari sesena tahun kinren nah. Tapi dia kapal kue munain redah. Lepas mana ni kabar periwaja ya. Tapi nari kongken retak dan mau ki mudah untuk dibayar itu utang. Tanah Bapak Ibu utang itu pasti dibayar. Kau deni wajah kurino mesti wajah mati di serimurina pungatala. Yang bahayanya nanti di akhirat taniana dui ifaki makamaja, taniana ulau salaka dan sebagainya. Tapi yang kita gunakan untuk bayar adalah sininna apalana ibadata, sininna apalana sempajata, puasata berjamata dan semuanya. Itu yang menjadi bayaran nanti insya. Ala muadecing yakko angkamu di engka iwajak mana muaroi. Yang bahaya itu ketika ada sisanya. Engkau upata sisa. Nah, jadi itu penting. Ya jadi kau sujumai tabe. Kau pura kimak berselang esona juma. Rimun purata papulis sempaja jumai. Sebelum mak bicara ki si bawah pak berjamak lainnya, duduki dulu. Yang bagus itu sebelum iroba teta tudang. Tapi itu kadang susah ya. Minimal sebelum mak bicara ke si bawah pak berjamak lainnya. Tudak ki baca inna ansanahu ikas itu ya. Ikas itu tak baca. Sebelum ini waki ada tahu. Kufuran ini ada dia nak cocok. Laba ni betul nah. Ya. Tak baca inna ansanahu insyaallah. Itu akan dimudahkan kita membayar utang-utang yang ada itu ya. Ya. Makanya itu ya kupura kimas sempajang, jangan dulu langsung terbang. Aja tanpa lupa. Tenang-tenang mungkin jauh hadirin semuliakan karena di situ ada sesuatu yang kita harus lakukan yang bisa memperbaiki kehidupan kita Bapak Ibu semuliakan. Itu dah kidul. Dia pasangnya ambu anata Bapak kalau pergi ke solat Jumat jangkit tempat keluar dari masjid. Duduk dulu. Agi fogau baca nansana kapitu Bapak. Makin taruh sekatan kamu piku bangi. Maka begitu. Inna sana. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabacang anak tak ada culina. Insyaallah saya ducikan anak tidak akan berzina anak itu sampai meninggal dunia nanti insyaallah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita ini. Seluruh aspek kehidupan itu adalah Rasulullah contohnya. Makanya itu dalam Al-Quran dikatakan uswatun hasanah. Itu bentuknya adalah nakirah.
Menurut Panahawe, ya kuna kira itu kan sifatnya umum. Ya. Jadi semua aspek kehidupan kita di dunia ini adalah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nareko pemimpin. Pemimpin itu adalah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan oleh Bapak Asisten bahwa dari 100 tokoh dunia, ternyata kemudian yang menjadi urutan pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Tania bawa diselengi mengakui kehebatan Nabi tak. Ya. Bahkan orang non-Islam pun mengakui bahwa Rasulullah itu sangat luar biasa. Dari segi kepemimpinan Rasulullah itu diakui Bapak Ibu semulia kaya. Magi angka na boleh Nabi tak karakter yang memang layak untuk menjadi seorang pemimpin hadir-hadiran. Ayana ro karakternya nari kuna boleh utah seditau itu layak untuk diangkat menjadi pemimpin hadir-hadiran. Salah satu karakter Rasulullah yang paling diakui adalah Al-Amin. Terpercaya. Tahu isalewangi Nabi tak alam pernah. Oh kepadanya rupa tahu. Ini karakter harus kita miliki Bapak Ibu. Sabaya kemalampi pemimpinnya insyaAllah sejahtera kehidupan dari itu masyarakat. Ya kemalampi itu pemimpin. Nabi Muhammad SAW nak boleh saya lemput. Ya, lemput tungan-tungan. Saya selalu istilahkan bahwa lemput tungan-tungan. Sabaya itu lemput mak rupa-rupa. Angkat telur rupa tu lemput. Lemoro sedi yang kait telah lempu balabasa. Saya rasa balabasa. Ya. Penggaris. Ya. Yang kedua angka ditelah lempu tulupak becik. Nah, biasa digunakan di sawah. Itu. Yang ketiga angka ditelah lempu kandau. Dipakai mas sangkir ya. Agar ditelah lempu balabasa. Ia sengil lempu balabasa Bapak Ibu. Pada miri itu ya kateni ya rega ya la pesangi tetap melempu ya tu balabasa. Ya. Betul ada pada engkau kita minta ya rega dega atau mawasi hadir semuliakan tetap jalan itu kejujurannya orang seperti itu. Jadi kau engkau hadir semuliakan memiliki karakter seperti ini, akai mancai Bupati Maros. Akai mancai pemimpin. Magi lampu balabasa na boleh. Namun dia gagal kau tu tim audit, tetap mana itu tetap malampu. Mudah gagal kau tu pengawas, tetap malampu itu. Tetap sesuai aturan yang dijalankan. Magi lampu balabasa itu na boleh. Ya olehnya itu Bapak Ibu milikilah kejujuran alam purang pada itu lampu na balabasa. Tanamkan dalam diri kita jiwa-jiwa kejujuran. Tanamkan jiwa kejujuran pada anak-anak kita Bapak Ibu. Oh Ibu. Nah, kamu ke ibu-ibu. Tatanang itu alam purang ilan natinna wijawijata. Piko carana dilatih memang. Ilatih malam wijawijata. Tapi justru jangan sampai melatih anak kita itu untuk selalu berlaku bohong hadir sama boleh. Sebab mega tu makokwe tu matoa justru nak guru anak nama boleh. Maka dia anak mama kasih kau uang. Maka dia mama anak, wah tidak ada uang, habis mama uangnya mama. Jadi dalam pemikirannya anak itu bahwa tidak ada sama sekali uangnya mamaku. Tiba-tiba ya anak matame kue kamarai. Natimpai lamari, wih. 5 duit celah. Angka 5 duit celah nalulung kurung. Wah. Tadi mama saya mengatakan tidak ada uang. Berarti tania duitna emakku ya. Wadalah. Wah pokoknya na traktir manir si bawana na lihat somai na lihat dan sebagainya. Capur 500 ya sebu ya. Setelah itu masuk anaknya, mamanya. Weh mati. Tak ada ni duit. Nah, iku kan mali mana duit nama mama kowe, nasoi, tanya ya. Dia kan nasu di nama mama wala. Kesana saya duit wala tapi duit hukum ni tanya duit nama mama. Apa kena kau nang dia duit nama mama. Jadi wala siseng ni.
Napu pacapu-capu na sewa duit nama maknya tu. Jadi itu sebenarnya mengajarkan anak itu bohong kalau seperti itu. Aja tak boleh anak tak. Boleh tu mata. Dia tanamkan kejujuran dalam diri anak kita itu. Ya kau malam pun anak tak, insyaAllah dimanapun mereka nanti akan laku. Sebab itu kejujuran itu, engkau pepatah mengatakan bahwa kejujuran itu laksana mata uang. Ia laku di mana-mana. Tapi aku pak beleki hadirin semuliakan, tu nak bata-batai kita tahu. Saya ingat pernah saya aja putar-putar balai itu. Nenek namu pa itu pak balai. Apa angkat tu ada naturule makada sistem makitu jamba ko tengah lalalenge. Tuli di mana tu tepu matu. Kayan situ. Yan situ makot. Padahal sapi nak apa kurang jamba nasa mu piale. Jadi karena itu aja tak boleh. Tanam kejujuran. Ya. Yang kedua hadirin sebenarnya angkat ditolak lempu pak becik. Magi lempu pak becik. Ya lempu pak becik. Ya kau ketemu pi wali-wali maka lempu. Maka ni nasu malu pula dan si senna lepo icet di wede naga. Macam si kota-kota nasangi idik kumarus si kota. Apa artinya hadirin semudakan? Kalau ada orang yang memiliki mental karakter kejujuran seperti Pak Becik Yero, itu sifatnya sementara. Ia menama lempu nariko si tudang mu paki. Ia nato sia serangan mata alena muto tu pala poki mata tu alena solangi ki. Oh dijanji na patika ki bapak ya, engkau tu hapete. La alena male. Ya. Ase engkau tu anote keluarga te, benete taparakai engkau mamanu alena solangi alena. Jadi hati-hati ki ya ko lempu tu Pak Becik na boleh tak saya tahu. Ya ko engkau makoro aja jolo tapi teh. Jangan dulu dipilih. Jangan dulu dicoblos itu. Magi lampu Pak Becik mina bolai bahaya. Ia mina lampu kong ke polisi, angka pengawas, angka tim audit. Tapi yang paling bahaya adalah lampu kandau. Aga ia lampu kandau. Ia naritu megangi dia kona na lampu na. Itu kandau itu ya. Kasal lampu na cek dek bawang. Tapi megangi jekona. Orang seperti bahaya. Sedikit kita lengah masuk langit. Aja lalu ta fendre ko bolata ya ko tahu maku modelena. Alen mantu matu mala gagata tu. Amu benita nala tu. On rujane tu narik ko lampu kandau na boleh tu hadirin semuanya kaya. Bagian terakhir ini saya sampaikan bahwa salah satu juga bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah selalu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja tapaja masalawat. Angka hadisnya Nabi ta man sallallahu fi kulli yawmin 50 marrah safahtu alaihi. Negi masalawat loria kalau 50 kasih sosiwan ni, saya nanti berjabat tangan dengan dia di akhirat nanti. Newa kisah jamaah Nabi ta ne ko masalawa kilo realine kali 50 sisa sebenarnya. Bagi orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah itu pasti masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab angka hadis Nabi ta maka ada man safahni dakhala jannah. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan saya itu dipastikan untuk masuk dalam surga. Aw safa man safahadi atau pure jama-jama atau pure jama-jama si bau iya. Jadi meskipun tidak secara langsung ke tangan kita bersentuhan dengan Rasulullah, tapi angka tahu pure newa si jama-jamarang oko ero Nabi ta kemudian kita berjabat tangan dengan orang itu juga bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nasabari ko pure ki masam pajang mak berjama kenapa kita jabat tangan? Magi nato sia jama-jamar nasaba wat dijaji angka kutu pole dari salah satu orang berjamaah itu pernah menyentuh apa yang pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ke mana saya boleh umrah, mana saya boleh haji, yakinlah bahwa orang itu pasti pernah menyentuh apa yang pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nasaba itu mak jama-jama ku pergi masam pajang. Jadi dia tahu tu nama rigaga ye.
mak jama-jama ki kupura ki mas sampaya. Tapi ada lagi mengatakan begini, dia gagah hadisan yaitu mak jama-jama kupura ki mas sampaya. Ya. Bidaya tu hara hukumna tu. Tapi kita juga bertanya maka angkat oga hadisan natapa iukai HPW ya kutupura mas sampaya. Kagak hadisan. Atau purata mas sampaja tapaloki WC enggak ada sana. Pura ki mas sampaja tapalari kini koe kamera kecil itu misalnya enggak ada sana makor. Ada. Ya. Jadi hadirin semula dena mereka ya Roma jama-jama ki kupur ki mas sampaja. Yang menjadi persoalan adalah ya kumat tengah ki mas sampaja na tumak jama-jama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang salah. Tapi ya kufuramu ki mas sampaja pura cuma bersana jama-jama tidak ada masalah. Sebab kemungkinan ada orang di situ yang pernah berjabatan dengan Rasulullah SAW. Menurut Imam Syafi'i, ya ko si pulung itu 40 tahun mesti kawali ko tu cedi. Makanya itu kenapa Imam Syafi'i mengatakan iya panasar itu Jumae ia kod itu hadirai 40 tahu raja tahu malumpu yang mas sampaya Jumae. Kenapa beliau mengatakan bahwa dalam jumlah 40 orang itu mesti kakutu walin dari tu pengalatal yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu tu jamak-jamak ya. Kemudian tapi saya tak boleh ngerang ikut mak jama-jama angkat tu aturan lah kalau merosedi macawa-cawe tapai Mario Rio tapata ya kuma jama-jama ki aja tak paseluki mata tahu kuma jama-jama ki angkat tu biasa sama jama-jama dia ni tahu ya ro ne jama mak bami harusnya dilihat hadirin semula kan. Yang kedua ia parireke mak jama-jama tahu itu di dalam kitab Sabatu Kutubi Mufidah yang dikarang oleh Rektor Profesor Syed Muhammad Albi Al-Maliki itu bisa dibaca di situ. Si kena piye pala nalimah itu baru dihitung sebagai jabat tangan. Ya dia kongka atau mak jama makumi modelena belum itu. Kalau makumi ya. Jadi ia biasa mak berjama makupai. Tapi jangan juga bayang kata tu sepak je sepak. Aja tu sempat diri tahu ya. Ya. Yang seterusnya aturannya itu adalah kita membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad gitu. Ya. Kau jamak-jamak ya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi pamigi salawat tak. Insyaallah. Kemudian tabe sini tu malam bingki hadir yakko uraki mas sampai subuh sebelum istighfar ki ini dari ulama kita yakko uraki mas sampai subuh sebelum istighfar uraki mas bersalam sebelum istighfar baca salawat Jibril akhir salawat Jibril sallallahu ala Muhammad ikasiratu sebelum istighfar. InsyaAllah kalau mula mungkin papidalit tak pun Allah Ta'ala 100 kali ke 100 kira-kira 10 menit lah atau mungkin 6 menit lah selesai itu ya sebelum istighfar. Apa ajar sallallahu ala Muhammad itu salawatna Jibril. Kenapa dikatakan salawat Jibril? Dan ini adalah salawat pertama kali. Ini salawat kami nama matwah. Salawat yang paling pertama kali adalah salawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam AS tempona melo nakubaini setelah Hawa. Sebab ia tuna romancaji maharna Adam kepada Hawa tempona melo nakubaini Hawa. Itu di dalam surga hadirin sebelakan pada saat melo ipasiala Hawa si bawa Nabi Adam itu Nabi Adam langsung mau mendekat. Langsung melo dage Hawa. Malaikat Jibril mengatakan jangan dulu. Magi nasabah iero Nabi Adam langsung terpesona melihat itu kecantikan Hawa. Karena ternyata begini, tapi saya ingin sampaikan kecantikan Hawa itu melebihi cantiknya bidadari. Saya ulangi bahwa kecantikan Hawa
jauh lebih indah dibanding kecantikan bidadari. Kalau selama ini kita katakan bahwa bidadari yang paling cantik, tidak. Yang paling cantik itu adalah Hawa. Jadi aja dulu mungkin sampai itu muarim maharna. Ya, jadi aga nasa diri semlaka maka dia biada ma mahruha aga maharna yaitu Hawa. Jibril mengatakan as-salatu ala Muhammad. Itu salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita belum lahir pada saat itu. Ayat itu maka dia lana bersanji ya jadi pamulangir itu ya pacapura di hakiki lahirange ya pamulangir di hakikinya. Jadi ifaguri maka da pikun ipane carana ifaguri ni salawat yaitu sallallahu ala Muhammad. Jadi maharna yaitu Nabi Adam uku Hawa salawat lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Ayana ibaca ya sallallahu alaihi. Angkana tu biasa na baca anak tak bahasa mana ya macam mana ya. Biasa na ali salawat Jibril. Bahkan engkau tu pandita maka komelo ki masih jalo sampai betul lain panenunga ya. Panenunga ya salawat ya sebelum istighfar setelah salat subuh tabaca sallallahu ala Muhammad. Sebab itu harus ki Bapak Ibu. Sebab itu ribut nalino aja tu ma karya subah harus ki berdoa juga. Biasa kata hadir sebenarnya nandalkan alina ma karya suma sapa dalle tapi dia kali tadi dia nak barakai. Ya. Jadi biasa kata maka dawe makundur-kundur je ka apa dalle na ya. Biasa tu ka makor pada ku malampe tu ni sungat. Ya dalle kunru ya sungai lampe. Kau gitu. Jadi kalau seperti itu berdoa kita. Ya, pemilu kita meribulata, ya, pemilu kita meribulata. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang buat tabace qul huwallahu ahad insyaallah. Ya, malumu tu. Baka maka dabita wal jiran, namu bali bulana nalitik itu barakah. Itu hebatna nade komika pada padongan na bali boleh, namu di bali bulana lolong tu barakahna hadir yang semuliakan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak hal tentu kita akan sampaikan terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi saya kira inilah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Maulid insyaallah membarakai barakah Allah taala sehingga Kabupaten Maros insyaallah ke depan akan diberikan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih pada seluruh pengurus masjid Kabupaten Maros Masjid Agung atas undangan hadir di tempat ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.